Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di DND Workshop. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah papan nama dari neon flex yang biasanya digunakan di hotel-hotel, cafe, resto. Bahkan sekarang karena saking mudahnya dan murahnya, warung-warung kecil pun kadang-kadang sekarang sudah pakai papan nama menggunakan neon flex. Alas tempat menempelnya neon flex biasanya menggunakan akrilik atau langsung ditempelkan ke dinding atau di backdrop, HPL, macam-macam lah ya. Untuk video kali ini kita bikin yang gampang-gampang aja ya. Kita akan gunakan dasar dari jati Belanda. Nah, gimana cara bikinnya? Bahannya apa aja? Alatnya apa aja? Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai karena ini sangat mudah sekali. Sebelum ke videonya, kita bumper dulu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya ya. Langkah pertama, kalian tentukan dulu desainnya dan ukurannya. Lalu kalian cetak menggunakan printer biasa aja. Setelah itu kalian tempel di medianya. Di sini kita gunakan papan jati Belanda. Kita potong dan lubangi sesuai bentuk. Setelah itu kita kasih goresan tipis-tipis ya untuk pemandu kita aja, supaya nanti hasilnya nggak lari dari desain dan ukurannya. Di sini saya gunakan neon flex berwarna kuning. Kalau kita beli di marketplace, ini harganya nggak sampai 100.000 ya, untuk panjang sekitar 5 meter. Ya, murah sekali sih. Ini juga sudah waterproof ya, jadi bisa digunakan indoor maupun outdoor. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa setiap 1 meternya itu dia memakan daya 8 watt. Nah, dari dasar itu kalian bisa ukur panjang bahan yang habis berapa, dan itu bisa kalian tentukan kebutuhan arus dari adaptornya. Nah, untuk adaptornya kalian bisa pakai adaptor SMPS yang biasa dipakai buat CCTV ya, yang tegangannya 12 volt. Nah, jadi ampernya itu menyesuaikan berapa panjang bahan yang kalian habiskan. Nah, kalau neon flexnya habisnya 5 meter atau 1 roll, trafo 5 ampere ini sudah sangat cukup kok. Nanti untuk perangkaiannya juga sangat mudah kok ya. Di sebelah kiri ini AC atau langsung ke listrik ya. Yang tengah ini ground, bisa kalian pakai atau enggak. Dan di sebelah kanan ini adalah plus dan minus output DC 12 voltnya ya. Neon flexnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang berpendar itu yang warna kuning ini. Nah, ini ya. Dan bagian bawah ini yang kalian lem ke medianya. Lalu untuk yang titik hitam-hitam ini adalah garis potongnya ya. Jadi kalau kalian pengen motong neon flex, pastikan memotong di titik-titik hitam ini. Jangan di luar titik hitam, karena neon flexnya pasti akan rusak. Untuk varian warnanya itu macam-macam ya teman-teman. Jadi mulai kuning, putih, hijau, merah, pink, ungu, itu ada semua. Nah, ini contohnya yang saya punya adalah kuning dan biru. Untuk pemasangannya, prinsipnya simpel saja ya teman-teman. Jadi kalian ikuti garis-garis yang sudah kalian buat tadi ya di medianya. Lalu kalian ikuti lekuk-lekuknya. Nah, nanti kan ketemu nih bagian potongnya sebelah mana. Kalian potong menggunakan cutter atau gunting pas di titik potong yang terdekat. Ya, titik potongnya hitam-hitam ini. Cari yang terdekat. Kita potong aja. Langkah selanjutnya kita kupas ujung neon flexnya supaya kelihatan titik untuk menyodar ya. Supaya hasilnya rapi, kalian pastikan gunakan mata cutter yang masih baru. Tapi tetap hati-hati ya, karena cutternya ini bisa saja memotong kabel fleksibel yang ada di dalamnya. Seperti ini penampakan titik soldernya teman-teman. Ini ada plus dan minusnya. Yang atas atau yang deket bagian kuning itu biasanya yang plus, dan yang bawah ini adalah minus. Langkah selanjutnya kita lakukan penyodaran. Kalian kasih timah dulu di bagian kabel fleksibelnya. Lalu kita pasang kabelnya. Kalian gunakan kabel yang paling kecil lah ya. Bisa kalian gunakan kabel pelangi. Dan lebih bagus lagi kalau kalian gunakan kabel yang warnanya bening, karena itu akan samar. Tapi karena saya nggak punya kabel bening, ya saya pakai kabel warna merah putih ini ya. Ini adalah kabel scarem. Sebelum dilem, pastikan kalian tes dulu lampunya, dia bisa nyala atau tidak. Jadi jangan sampai setelah dilem ternyata lampunya rusak atau nggak nyala. Baik, langkah berikutnya kita bor medianya tepat di ujung kabel scarem akan dikeluarkan. Untuk ukuran mata bornya kalian sesuaikan dengan diameter kabel yang kalian pakai ya. Dan usahakan posisinya semepet mungkin dengan ujung neon flex supaya nanti hasilnya rapi teman-teman. Selanjutnya kalian lem aja ya bagian bawahnya menggunakan lem Korea. Usahakan serapi mungkin. Karena ini medianya papan jati Belanda, sehingga ini nggak terlalu masalah ya kalau nggak rapi. Tapi kalau kalian pakai akrilik, bekas-bekas lem yang nggak rapi itu akan sangat kentara teman-teman. Apalagi kalau kalian gunakan akrilik yang bening, wah itu pasti kelihatan. Makanya untuk pemula seperti saya, ya yang aman ya kita gunakan bahan yang jangan berwarna dasar bening teman-teman.
karena pasti kelihatan. Ada beberapa yang menyarankan pengeleman pakai lem lilin atau lem bakar, tapi karena nanti neon flake ini juga akan panas ya, jadi kalau kita pakai lem bakar lama-lama juga lem bakarnya akan lepas. Karena yang namanya lem bakar kan kalau kena panas dia meleleh kan. Ada juga cara lain kalau kita pakai media akrilik, itu bisa kita gunakan lem UV khusus untuk akrilik bening. Itu walaupun belepotan, dia nggak terlalu kentara teman-teman. Selanjutnya untuk mengamankan rangkaiannya supaya nggak ada konslet ketika ada kabel yang lepas ya. Nah di sini baru kita gunakan lem bakar atau lem lilin. Aplikasikan pada setiap ujung neon flake. Setelah selesai semuanya, baru kita rangkai kabel-kabel yang ada di belakang papan ini dengan sistem rangkaian paralel. Kalau kalian gunakan rangkaian seri, neon flash yang dekat dengan trafo atau adaptor itu akan terang dan yang paling ujung dia akan semakin redup. Nah, kalau kalian gunakan rangkaian paralel, itu nyalanya akan merata, teman-teman. Simpelnya, kalau rangkaian paralel itu semua kabel negatif kalian gabung dan semua kabel positif kalian gabung, langsung kalian konekkan ke adaptor SMPS-nya. Oke, tutorial kali ini sudah selesai ya. Jadi simpel sekali dan saya yakin kalian pasti bisa. Dan kalau kalian lebih telaten, pasti kalian akan bisa membuat karya yang lebih rapi daripada yang saya bikin ini. Oke teman-teman ya, semoga ini menginspirasi dan bisa menjadi peluang bisnis untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk sharing hal-hal seputar teknik dan pertukangan. Tetap semangat, tetap produktif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.